Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tayyib sabahul khair. Ayuhas sadah wa sayyidat. Sabahun nur ya Ustazah. Kaifa haluk ya Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khair. Tayyib, hayya nabda darsana fi hadha sabah fi qiraatil Fatihah ma'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. طيب نستمر درسنا في اللقاء الماضي نتحدث عن الضمائر. Kemarin kita membagi domir ke dalam beberapa macam. Kemudian ini yang pembagian utama adalah domir terbagi menjadi munfasil dan muttasil. Munfasil ada kalanya mahal rafa, marfu, ada kalanya mahal nasab. Kemudian domir muttasil ada kalanya baris dan mustatir. Domir baris ini yang tampak ada lafalnya bisa diucapkan. Terbagi menjadi tiga macam, ada marfu, mansub, dan majrur. Dan hari ini kita akan belajar mengenai domir mustatir. Domir mustatir terbagi menjadi dua macam, yakni mustatir jawazan dan mustatir wujuban. Domir mustatir jawazan, yakni domir yang ada di dalam fiil yang menunjukkan waki mufrad mudzakkar dan muannas ghaib, baik itu di dalam fiil madhi, fiil mudhari maupun fiil amar. Fiil amar waki ghaib apakah bisa? Bisa ya, dengan menggunakan lamul amri. Jadi awalnya adalah fiil mudhari dimasuki lam amar. Jadilah dia sifat fiil amar begitu. Contohnya Afwan, adalah, nah, ulang Ustazah. Boleh diulang Afwan? domir mustatir jawazan, yakni domir yang ada di dalam fiil yang menunjukkan waki mufrad mudzakkar dan mufrad muannas yang ghaib. Jadi kalau kata gantinya itu adalah huwa muqaddar atau hiya muqaddar. Kemudian ini berlaku bagi domir yang ada di fiil madhi, fiil mudhari maupun fiil amar. Apakah bisa fi'il amar itu menunjukkan waki ghaib? Padahal amar itu kan perintah. Biasanya kan pergilah berarti kepada mukhatab. Tapi bisakah untuk waki ghaib? Bisa, yakni dengan fi'il mudhari yang dimasuki lam amar. Misalnya, fal yakul khairan aw liyasmut. Itu kan juga fi'il amar ya. Fi'il mudhari waki ghaib yang dimasuki lamul amri. Fal yakul. Falyakun maka hendaklah, hendaklah kan ini juga amar perintah. Contohnya di sini dakhala fil masjidi. Dakhala ini fi'il madhi mabni fathah. Fa'ilnya domir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian yaqumu ini berupa fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu minal fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un fa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Falyaqul sama ya, al-lamu uh, yaqul fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ini untuk contoh-contoh yang sederhana ini ya. Tapi kalau misalnya jadi ketika kita mengi'rab itu kan yang pertama kita cari adalah fa'il isim dhohir ya. Kita cari dulu di depannya itu ada isim dhohir yang layak dijadikan fa'il atau tidak.
Kalau tidak, maka berarti ini failnya adalah berupa isim domir. Kalau isim domir, kemudian kita tarik ke belakang. Adakah marjinya? Domir itu kan harus memiliki marji atau tempat kembalinya. Misalnya di sini, Fatimah tadhabu ilal madrasati. Kalau dibalik misalnya tadhabu Fatimah tuh berarti kan Fatimahnya yang menjadi fa'il isim zohir. Kalau begini, kalau polanya adalah mubtada khobar, tadhabunya ini nanti harus dijelaskan juga marji'nya kemana. Nah ini. Tadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ila Fatimah. Kita jelaskan juga marji'nya atau tempat kembalinya yang dimaksud tadhabu ini siapa, yaitu Fatimah. Itu dhamir mustatir jawaz, yakni berlaku untuk fiil yang fa'ilnya berupa huwa muqaddar atau hiya muqaddar, baik dalam fiil madhi, fiil mudhari maupun fiil amar. Selanjutnya dhamir mustatir wujuban. Ini terkumpul dalam bait wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naghtabit id tashkuru. Dalam Alfiyah dijelaskan di antara dhamir rafa itu ada yang berupa dhamir mustatir. Ma yastatiru artinya dhamir mustatir. Taf'al wafiq nagtabit id tashkuru. Ini adalah 4 bentuk dhamir mustatir wujuban. Yakni yang pertama if'al. Contoh if'al ini menunjukkan fi'il amar yang pakai mufrad mudzakkar mukhatab atau dhamir anta muqaddar. Wafiq, wafiqu ini fi'il mudhari menunjukkan mutakallim wahdah atau dhamir ana muqaddar. Nagtabitu fi'il mudhari yang menunjukkan mutakallim ma'al ghair atau dhamir nahnu muqaddar. Dan yang terakhir tashkuru fi'il mudhari yang menunjukkan waki mufrad mudzakkar mukhatab atau dhamir anta muqaddar. Ini semuanya dhamir mustatir wujuban. Nah, ini bedanya dhamir mustatir jawazan dan wujuban adalah dhamir mustatir jawazan, jawazan artinya secara bahasa kan boleh ya. Artinya boleh itu failnya bisa kalau boleh itu jawazan itu failnya bisa berupa isim dhohir dan bisa berupa isim dhamir. Misalnya ini, dakhola dakhola Ahmadu fil masjidi. Bisa juga Ahmadu dakhola. Nah, ini kan failnya isim domir mustatir ini kembalinya ke Ahmad. Tapi kan di sini juga bentuk dakhola ini bisa apa namanya dikasih fail yang berupa isim zohir ini. Tapi kalau yang domir mustatir wujuban tidak boleh seperti itu. Misalnya tadi ya wafiku, wafiku kemudian dikasih fa'il berupa isim dhamir ana, wafiku ana, dengan cara ana ini menjadi fa'il, ini tidak boleh. Fa'ilnya ya tersimpan di sini ya, wafiku, aku setuju. Kalaupun ditambahi dengan ana, maka ananya ini adalah dhamir yang fungsinya sebagai taukid saja untuk menguatkan. Wafiku ana, aku benar-benar setuju begitu. Tidak boleh ana ini dijadikan sebagai fa'ilnya. Maka ini yang namanya dengan mustatir wujuban, kalau ini jawazan. Jawazan artinya dia boleh secara dhamir mustatir atau bisa juga failnya berupa eh, apa isim zohir. Kapan domir ana itu ditulis? Kadang kan ana uwafiko sama uwafiko kan sama. Ya, itu sebenarnya ini ya. Terkadang itu kalau kita mendatangkan domir terlebih dahulu, kita mendatangkan jumlah ismiyah anak wafiku itu lebih menekankan pada sisi subjeknya atau ananya tadi. Anak wafik artinya dia apa ya? Menekankan bahwa saya setuju.
Kalau misalnya kalimatnya itu biasa, standar, itu cukup dengan uwafik saja sudah eh, diterima, sudah mafhum. Tapi juga terkadang seringnya itu orang yang baru belajar bahasa Arab kan masih terinterferensi dengan eh, bahasa ibunya yaitu bahasa Indonesia ya. Karena di bahasa Indonesia itu polanya adalah SPOK, subjeknya ada di depan, maka dia kemudian menggunakan domir terlebih dahulu. Misalnya, eh, apakah kamu setuju? Apakah hal kamu anta setuju tuafiku? Begitu kan? Hal anta tuafik. Padahal di dalam bahasa Arab itu sudah dicukupkan dengan jumlah fi'liyah yang berupa fi'il terlebih dahulu baru fa'il. Artinya subjeknya itu di belakang setelah predikatnya. Itu terkadang juga ini apa namanya ada unsur interferensinya atau peralihan dari bahasa Indonesia. Tapi ya tidak apa-apa sih, maksudnya dibenarkan juga kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah berupa domir terlebih dahulu baru khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Mana yang tepat Ustaz? Hal anta tuwafiqu? Hal tuwafiqu? Sama saja, Atau boleh semua. Karena kan hal itu bisa masuk pada jumlah fi'liyah, bisa masuk juga pada jumlah ismiyah. atuwafiqu? Hamzah, pakai hamzah. Nah, Bisa juga. boleh. Hamzah juga Hmm. boleh masuk pada jumlah fi'liyah maupun ismiyah. Tapi untuk yang mana yang digunakan, itu kan kita harus mendengar dari orang Arab ya. Kira-kira yang dipakai itu gimana sih orang orang Arab biasanya kalau tanya begitu kan? Apakah dia pakai domir ana? Sebenarnya saya kira jarang ya. Maksudnya kalau orang, orang Arab itu ya langsung pakai jumlah fi'liyah saja, tidak mendatangkan domir terlebih dahulu. Misalnya dia sudah datang, dia apa huwa hadoro misalnya. Kan langsung saja qad hadoro begitu. Kalau kita ini terinterferensi tadi, huwa qad hadoro pasti kan begitu ya polanya. Karena ditranslate satu persatu. Dia itu huwa, telah itu pakai qad, hadoro datang. Huwa qad hadoro. Huwa qad hadoro saya kira tidak dipakai oleh orang Arab. Maksudnya tidak diucapkan seperti itu, tapi langsung saja qad hadoro siapa begitu. Kalau langsung uwafiqu, ana muwafiq, lebih bagus mana itu? Muafik dengan ana muafik. Nah, Penggunaannya ya. Muafik saja pun sudah ini mafhum gitu. Muafik ai ana muafik. Misalnya hal anta tuafik. Nah, muafik itu juga boleh atau wafik begitu saja. Biasanya kan ini ya ditanya terlebih dahulu begitu. Langsung wafik atau ana muafik itu juga boleh. Biasanya kan orang bicara itu lebih cenderung memilih yang singkat. Ya berarti pakainya wafik atau muafik juga boleh. Ana muafik betul, tapi kalau untuk bahasa lisan pasti memilih yang singkat. Misalnya, tunggu sebentar, itu kan nggak intazir begitu kan, tapi lahzoh sebentar begitu kan. Di bahasa Indonesia juga sama kan ya. Misalnya kita menyuruh orang sebentar, tunggu dulu sebentar. Aslinya kan tunggu dulu sebentar, tapi kita ucapkan sebentar. Itu kan nyuruh orang untuk menunggu. Sama di bahasa Arab juga bukan pakai intazir lahzoh, tapi langsung lahzoh begitu, sebentar. Tamam. Ini tamam. tadi eh, Nastamir. nah, domir mustatir wujuban ya. Empat ini yang perlu diingat-ingat. Untuk yang jawazan hanya untuk mufrad mudzakkar ghaib atau huwa muqaddar dan mufrad muannats ghaibah atau hiya muqaddar. Selain itu nanti misalnya ada fiil yang bertemu wawu jamak ya berarti wawu jamak itulah fa'ilnya. Kadang ini masih ada yang sedikit bingung. Ini failnya mustatir, padahal di situ ada wawu jamak. Nah, berarti wawu jamaknya itu yang menjadi fa'il. Untuk yang dhamir mustatir wujuban adalah ini. Fi'il amar anta, fi'il mudhari ana, nahnu, dan anta. Bisa juga ini dihafalkan atau ingat-ingat eh, apa baitnya.
Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq nagtabit itashur. Sekarang kalau di i'rab, if'al fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Annahu minal fi'li sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Wafiqu dan lain sebagainya ini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jawazim wa 'alamat raf'ihi dhammah zahirah li'annahu minal fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau diawali dengan hamzah ini eh, takdiruhu ana, diawali dengan nun berarti takdiruhu nahnu. Kalau diawali dengan tak berarti takdiruhu anta. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang diawali huruf mudhari'ah ta ini adalah ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak waki anta ya, iya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat konteks kalimatnya atau siyakul kalam. Kalau di situ di awal atau di lafal sebelumnya menunjukkan ini sedang berbicara dengan orang, entah itu ya Muhammad misalnya, hal tadhabu. Kalau iya Muhammad berarti kan kita sedang berbicara ke mukhatab ya, maka taknya di situ tadhabu ini menunjukkan waki anta. Tapi kalau menceritakan sesuatu, misalnya di belakangnya itu ada isim muannas, maka taknya di situ tak huruf mudhara'nya itu disebut apa namanya menunjukkan domir hiya muqaddar begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ustadz Haryanto hadir mana? Oh iya deh. Ustadz Haryanto ini saya baca di grup WA. Ustadz Haryanto bisa mendengar suara saya? Ustadz Haryanto hadir Ya, atau Ustadz Haryanto hadir, hadir, tahdur hadir, tahduru, hadir, hadir. mana yang betul, mana yang paling Apa tadi? Oh ini saya kira tanya beneran sama Ustadz Haryanto. bukan Saya, saya tanya bedaan. tadi. Ustadz Haryanto hadir atau tahdur. Hadir. Biasanya pakainya isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan zaman ini apa namanya? Hal atau mustakbal ya. Kemudian pemakaiannya kenapa nggak pakai fa'il? Ya sebenarnya gimana ya? Susah dijelasin juga Ustaz. Soalnya itu kan warid begitu dari orang Arab. Kira-kira apa yang Ya, digunakan? Misalnya orang Arab atau orang luar negeri mendengar bahasa Indonesia, kenapa ini nggak pakai ini tapi ini? Kadang kan kita suka bingung juga menjelaskannya. Misalnya, tetapi dan namun itu sama kan ya artinya. Akan tetapi atau namun. Kapan kita menggunakan namun, kapan kita menggunakan tetapi. Itu kan pakai rasa, pakai feeling. Kadang-kadang kita lebih cocok pakai namun di kalimat itu. Kadang juga kita memilih kata tetapi, akan tetapi. Mungkin saya rasa seperti itu sih. Setarianto, ini kalau saya katakan ini maknanya dia sedang atau akan menulis. Kalau saya katakan aktubu, ya, saya akan ya. menulis. Bukan, Dan kalau saya katakan kata tuh ini maknanya saya telah menulis. Di sini kan mengandung fa'il semua, Ustaz. Iya, betul mengandung fa'il semua. Dan ya, fa'il kan, itu, kayaknya kan beda. iya, tapi kan fa'il itu jatuh setelah fi'il. Kalau kata tuh, maka taknya itu fa'ilnya berupa domir bariz muttasil kan, kalau yang kita pelajari kemarin. Terlihat, tapi kalau yang yaktubu dan aktubu ya setelah fiil juga tapi tidak terlihat, tersimpan di situ. Yang ingin ditanyakan apa? Ya, jadi, ya cuma itu. Tapi kan itu menunjukkan pada Faiz huruf mudorah juga. Oh, huruf mudharah itu hanya itu tadi menunjukkan wakilnya saja, entah itu waib, mukhatab atau mutakalim.
Kalau fiil itu tidak ditunjukkan oleh huruf mudoranya, tapi ya tersimpan seperti yang kita pelajari hari ini. Ini tersimpan setelahnya begitu. Kalau dimaknai di bahasa bahasa ini ya, makna Jawa biasanya kan if'al apa misalnya tashkuru, syukur, sopo, sopo ini kan menunjukkan fa'il. Sopo siro. Nah, ini antanya. Berarti kan jatuh setelah fi'il juga kan ya. Kalau taknya ini hanya korinah. Korinah itu yang menunjukkan apakah dia hadir, apa namanya, mukhatab, ghaib, atau mutakallim. Begitu, Ustaz. Kalaupun ini misalnya fi'il madhi yang tadi ya, dakhola, ini kan nggak ada huruf mudhari'ahnya, tapi juga masih menyimpan fa'il, ya kan? Padahal tidak ada huruf mudhari'ahnya. Jadi huruf mudhari'ah itu bukan menunjukkan fa'il, tapi korinah, fa'ilnya, korinahnya saja, atau menunjukkan ini kira-kira termasuk yang orang pertama, kedua, atau ketiga, mutakalim, mukhatab, atau ghaib. Itu saja. Baik, kita. Saya boleh bertanya? Nah, Ya, ini untuk yang wujuban ini dengan wajan khusus di if'al aja wafik atau emang untuk domir yang ini dengan kalimat yang lain? hmm. Berlaku untuk semua bentuk ini ya, yang digarisbawahi di sini adalah yang ini Ustazah. Fi'il amar tadullu 'alal mufrad atau dhamir anta. Mm-mm. Tidak Mm-mm. terkhusus pada Oh, berarti wajan, untuk semuanya ya? ya semuanya. Baik itu nanti misalnya dari fi'il mujarrad atau fi'il mazid, pokoknya kalau ada fi'il amar anta, fi'il mudhari ana, nahnu dan anta ini semuanya menyimpan dhamir mustatir wujuban. Enggak, kan kalau kemarin itu kalau untuk yang fi'il mudhari itu contoh yakbidu. Fi'il mudhari marfu'un dia ditajarudi anin nasibi wal jazimi. Nah, apakah itu masih seperti itu untuk mengirobkannya atau ini dengan model yang langsung aja lebih simpel ini gitu? Oh, Karena yang itu tidak ada wujuban ya wajah ziman nasi bi wa alamatu rafihi dhamma dhahirah fi akhiril lanahu minal af'alil khamsah nah, minal fi'li sahih mudhari fi as-sahihil akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, kalau saya tadi lihat yang tashkuru itu kan bisa juga didomirkan fi'lun mudhari litajarudi ani nasibi wal jazimi sampai kepada walam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Apa Mumtaz, seperti itu mumtaz. atau yang ini gitu? nah, jadi ini saya i'rab singkat saja karena lebih fokus Mm-mm. pada wafa'iluhu ini. Sebenarnya kan saya eh, nggak kasih ini malah nggak kasih fi'il mudhari marfu wa alam tarfi'i begitu. Jadi yang lebih utama ya tentunya fi'il mudhari kita i'rab lengkap seperti yang kita pelajari kemarin. Kemudian ditambah Mm-mm. wafa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Begitu. Ini ya yang dipermasalahkan ini singkat sekali. Fi'il mudhari marfu alamatnya rafa domah Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Ya, ini Mm-mm. sebenarnya panjang, tapi kemarin itu saya tulis singkat saja supaya ini fokus pada wafa'ilu. Ini saya masih ada file Word-nya nanti insya Allah saya edit deh. Jadi yang Terpaksa. baik ya sesuai dengan yang kemarin fiilnya Oh itu gitu ya. secara lengkap, kemudian apa namanya ditambah dengan wafa'ilu dhamirun mustatir. Mm-mm. Baik, kita langsung saja eksekusi. Kita coba mengi'rab. Nah, ini wal yashhad. Wal yashhad tafadhal. Yang mau mencoba wal yashhad ini sama seperti fal yaqul khairan aw liyasmut tadi. Man yurid. Berarti Ustaznya kalau ini berarti dia walaupun fi'il mudhari dia jawazan atau gimana itu? Karena dia aslinya kan mudhari ya fi'il Hmm. amarnya ini. Ya,
Di i'rabnya pakai fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un majzumun Eh, bilamil amri. Eh, Kata-kata amr itu ini ya, apa ya? Secara sifat dia fi'il mudhari tapi mengandung makna amr karena didahului oleh lam Nama amr. amri. Nah, ini sebenarnya failnya to'ifatun ya, tapi kita anggap ini mustatir dulu. Saya coba ya Dari Ustazah ya. Mas, Nah, bentar. tadi Ustazah Himah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashhad fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi bilamul amri Nah, tadi bilamil li'annahu. amrinya di awal Ustazah. Majzumun bilamil Oh, amri. Kan ya. fi'il mudhari Wal yang yashhad dijazmkan dengan lam amar baru wa lam amri. alamatu jazmi. Alamatu jazmihi sukun ya. Nah, Fi'lun mudhari majzumun bilamul amri wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu minal fi'li sahihil akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa ala dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. nah, syukran Ustazah Himah. Kemudian la yang gihu. Ustaz Abdurrahim. Ustaz Abdurrahim. Nah, Tafadhol Ustaz. alamu la nafi Kalau ini bukan alamu tapi la ya. la la Ya. nafi la nafiyun. Yang kihu fi'lun mudhari'un mabniun alal Fi'il mudhari itu tidak mabni Maaf. selama oh Marfu itu. marfu'un wal marfu'i dhamma wal marfu'un fa'il litajarrudihi. litajarrudihi nam Nah, litajarrudi anin nasibi anin nasibi wal wal jazimi. wal jasibi wal Bapak fa'ilu itu buat dhamirun oh ini dhamirun mustatirun jawazan Nah, maksud jawazan ini ya ya, takdiruhu huwa ya'udu ila ya'udu ila azani. azzanin. Ha. Hmm, ini mustahil apa jawab semua ya. Wa angkihu Wa angkihu apa ini? Ya, betul sih. Ini saya mencoba mencari fiil ini dulu. wal yasta'fif Wal yasta'fif, ya. Saya mencoba cari yang ujuban tadi loh, Ustaz. Nah, ini. Alam taro. Silakan siapa yang ingin mencoba untuk mengirup ini. Alhamdulillah hari ini sepertinya yang hadir cukup banyak. Ustazah Umur Rahman, Ustazah, tafadhali. eh, dari Hamzahnya atau dari langsung dari lam, Ustazah? Boleh dari Hamzahnya biar tambah mantap. Al-hamzatu harfu istifhami mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab, Ustazah. Nah, Hmm, lamnya belum lamnya. lam harfu jazmin wa harfu nas harfu nasbin wa jazmin, Ustazah. harfu jazmin. Kalau jazm dan nasab itu beda ya, Ustazah. Harfu Oh, iya. jazmin Harfu wa jazmin wa mabniun. nafyin Oh, harfu Bakal jazmin di wa nasbin wa qalbin.
wa qalbin. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi tara fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah lahu minal fi'lin fi'lil fi'lil mu'tal Mutlak. akhir. Oke. Sahih Ustazah? Sahih. Walam Wa yattasil. fa'iluhu Walam dhamirun yattasil. wa fi akhirihi syai'un. Nah, Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun dhamirun mustatirun u- wujuban ini ya Ustazah? nah, sahih. Wujuban ruhu anta. Takdiruhu anta. Nah, syukuran Ustaz Umar. Walan Ustaz Haryanto. Wa malam ya jangan ini. Oh, jangan yang itu deh. Ini aja. Man yamshi ala batnihi. Yamshi Ya. Tafadhol Ustaz. Pada fi'lun mudhari'un marfu'un bil dhammati muqaddarah Kenapa Abdul Muqaddarah? Alasannya, mutlak akhir. nah, li'annahu minal fi'lil mudhari al-mu'talil akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian, wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamir akhirnya belum tahu. dhamirun mustatirun Tapi fihi wujuban atau jawazan? Jawazan. jawabannya itu Jawazan, karena ini qarinahnya adalah huruf mudhara'ah Ya. berupa ya. Nah, fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu gua wa ya'udu ila, kembalinya ke lafal yang mana? Fa'ilnya yamshi. Ke Kita tarik ke belakang. Apakah lafal sebelum Man. ini? Iya. Ya'udu ila man. Jadi man ini kan apa? Man menjadi mubtada. Ini khobar apa? Mubtada muakhar. Khobar. Iya betul, mubtada Oh, muakhar. khobar mu'akhar. Berupa apa? Berupa jenis kalimahnya? Isim? mausulah Isim mausul mausul. Nah, isim mausul itu membutuhkan dua hal, yakni Ilah. silah dan juga Sila dan ait. aid. Nah, fa'ilnya yamshi tadi yang menjadi aid, makanya dia kembali ke man gitu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. man. Nah, wal an tadi saya Saja boleh dulu mungkin nanya dari Yamsi ini kebetulan kan pernah ya di Eropa kan. Nah, Berarti cukup dari domah muqaddarah itu li'annahu minal fi'li mu'tal akhir atau dengan apa namanya mana fi akhirih mana min zuhuri hasikol itu yang mana yang dipakai nanti saja itu boleh memilih antara dua itu sama-sama betul. Kan kemarin saya kasih opsi itu kan yang atas sama bawah.
Ya, tadi marfu litajarudika anin nasib wal jazim wa alamatu Hmm. damah muqaddara li'annahu minal fi'lil mu'talil akhir atau mana'a min zuhuriha qalu itu sama-sama benar Hmm. begitu. Berarti ini jumlah istilah mausulah ya yang sih itu. Ya, yamshi jumlah ini merupakan silah aidnya Oh, berupa dhamir mustatir tadi. Hmm. Ustazah, Nah, masih masih bingung dengan istilah itu, silah mausulah dan aid itu Ustazah. mausulah. nah, jadi setiap isim mausul itu terdiri dari banyak ya sebenarnya ada alladzi sekawan-kawannya itu dan kawan-kawan alladzi, allati, alladzina itu allati dan seterusnya. Ada juga man mausulah, ma mausulah dan beberapa lafal lain. Setiap isim mausul membutuhkan dua, harus ada ini ya, karena nanti dia alasannya adalah dia tidak bisa sempurna maknanya kalau nggak ada silah dan aid. Kan artinya misalnya alladzi ya, yang yang apa kan nggak dipahami. Yang misalnya berdiri di hadapanmu. Oke. Nah, harus ada jumlah atau kalimat berdiri di depanmu itu untuk menjelaskan yang tadi ya. Yang apa begitu kan? Mensifati tapi kok nggak jelas Hmm. sifatnya. Yang berdiri misalnya. Nah, itu silah jumlah ya harus berupa jumlah baik jumlah fi'liyah maupun ismiyah. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kemudian di dalam jumlah tersebut harus ada domir yang kembali ke isim mausul. Artinya kembali ini tentunya harus serasi dalam hal mufrad dan juga mufrad mudzakkar apa namanya mufrad tasniyah jamaknya atau mudzakkar muannasnya. Misalnya alati maka domir yang kembali itu harus berupa domir yang hiya muqaddar. Kemudian Hmm. ait ini tidak harus berupa domir marfu, bisa juga misalnya domir majrur atau domir mansub, itu juga bisa. Mungkin di sini kalau ada contoh, Contohnya, gimana saudara? nah contohnya Ustazah. Contohnya, misalnya, jadi di atas kayaknya ada ya. Ada waladina. Oh, Ustadz, Waladina kafaru itu. alladzina kafaru, aitnya berupa domir marfu. Nah, ini sebenarnya liyajziyahum ahsana ma amilu. Ahsana ma amilu. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, amila itu termasuk fiil mutaaddi atau lazim? Melakukan. Amila. Amila itu melakukan. Eh, melakukan mutaaddi Ustazah. Mutaaddi, betul sekali. Kalau mutaaddi pasti membutuhkan Maf'ul bih. maf'ul bih. Nah, sebenarnya ini banyak juga berlaku di Al-Quran ya. Eh, ketika ini kan ma ahsana ma-nya ini ma mausul. Jumlah setelahnya ada amilu. Ini terdiri dari fiil dan fa'il. Fiil madhi mabni dhammah karena bertemu wawu jamak. Wawu jamaknya menjadi fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili silatul mausuli. Begitu kan? Apa namanya? Ma'amiluhu ini harusnya kan ma'amiluhu. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu agar Allah ini membalas ahsan ma'amilu dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Harusnya ini adalah ma'amiluhu. Ini, ini silahnya. Kemudian aidnya adalah domir. Domir yang mana? Domir Apakah wawu? mutasil. Iya, domir hak ini ya. Hak ini kembali ke ma. Ma ahsana ma sebaik-baik perkara amilu yang dilakukan ini hunya ini ya menjadi maf'ul ma. Yang dilakukan oleh
mereka ini rijalun ini. Nah, ini kan berarti ait itu tidak harus berupa domir marfu. Yang Tapi bisa dilakukan juga. atau melakukan, Ustazah? Oh ya, begini. Kalau diartikan kan amilu yang siapa ya? Ini dia Melakukan jazm. siapa-siapa. Iya, sebenarnya kalau dimaknai satu persatu kan begitu ya. Kang ngelakoni sopo alladzina yang melakukan siapa alladzina hu eng atau apa ya hu terhadap ma itu. Kalau iya saya bingung soalnya kalau maknai maknai Jawa ini nggak semuanya dari Jawa. Eh, Kalau dimaknai Jawa, pegon seperti itu ya. Tapi kalau diterjemahkan, ini justru sebenarnya adalah pola kalimat pasif di mana pelakunya itu masih disebutkan. Ini menarik, menarik ya, semakin menarik sekali. Kalau di bahasa Arab, di ilmu mabni majhul itu kan ini, misalnya amila menjadi umila. Ma umila, sesuatu yang Nah, dilakukan. Tapi kita nggak tahu siapa yang nah, melakukan itu kan. Mbak, padahal di bahasa Indonesia itu kita hmm. sesuatu yang dilakukan oleh dia atau oleh mereka itu nggak bisa dengan umila menjadi umilu begitu nggak bisa. Justru polanya adalah seperti ini. Apa namanya berupa fiilnya kemudian diikuti dengan domah. Beginilah. Marjinya disebutkan terlebih dahulu ma, kemudian diikuti fiil dan domir yang kembali ke lafal yang tadi, yang awal tadi. Misalnya ini pembahasannya melebar ya maksudnya nyambung-nyambung begitu. Nggak Nggak apa-apa ya. apa-apa. Semoga bisa mengikuti. Contohnya yang Jalan terus. misalnya sesuatu yang di misalnya kitab yang dibaca ya. Kitabun. Misalnya dibaca itu kan kuri'a harusnya kan kitab yang dibaca. Tapi selesai siapa yang membaca itu nggak jelas. Kalau kitab yang dibaca oleh Ahmad, kitabun, misalnya begini, saya buat jumlah yang ini saya hapus dulu ya. Kitabun, ada kitabun yaqra'uhu Ahmad. Ahmad. Ini artinya ini adalah kitab yang dibaca oleh Ahmad. Kalau kita ini kitab yang dibaca oleh Ahmad menggunakan fi'il mabni majhul justru nggak bisa. Nanti kalau pakai majhul itu ya, ini adalah kitab yang sudah dibaca, gitu kan. Hadza kitabun quri'a. Yang dibaca oleh siapa kita nggak tahu. Tapi kalau ini hadza mubtada, kitabun khobarnya, yaqra'uhu menjadi naatnya, hunya ini kembali ke kitab, Ahmadu faidnya. Ini adalah kitab yang dibaca oleh Ahmad. Ini kan secara bentuk pasif, tapi masih ada pelakunya, orang yang melakukan. Ini uslubnya ya, cara membuat kalimat pasif, tapi masih ada pelakunya. Untuk mausul tadi, apakah sudah bisa dipahami? Jadi aitnya yang mana Ustazah? Kalau misalkan kita Oke, aitnya yang mana? Saya jawab satu-satu ya. Aitnya yang mana di contoh yang ini ya, yang ada isi mausulnya. Kalau yang hadza kitabun ini bukan. Aitnya adalah domir ha ini, Ustadz Bilal. Al-ha'u domirun mabniun ala dhammah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa huwa a'id. Ini kembali ke ma. Jadi ini Tapi menunjukkan kan di kalau ya, ayatnya nggak ada haknya ya atau gimana? ini dibuang karena ada kaidah wal hadfu indahum katsirun menjalin fi aidin muttasilin in tasab bi fi'lin aw wasfin kaman yarju yahab. Ada kaidahnya ketika ada aid yang berupa wal hadfu indahum katsirun menjadi banyak sekali diberlakukan fi aidin muttasilin in tasab. Ketika ada aid yang berupa domir muttasil mahal nasab ya jadi kayak yang dorobahu dorobahuma dorobahum dan seterusnya itu
domir muttasil mahal nasab ketika menjadi aid banyak sekali dibuang dan ini diperbolehkan oleh ulama nahwu. Banyak sekali kita temukan di Al-Quran, misalnya eh, wahum apa ya? Eh, Limadza taquluna ma la ta'lamun. Padahal ta'lamuna kan alima itu fi'il muta'addi, harusnya kan membutuhkan maf'ul. Aslinya adalah lima la taquluna ma la ta'lamunahu. Ma la ta'lamunahu, tapi domirnya yang menjadi ai tadi dibuang. Ini juga sama ada ya. Bima yaf'aluna. Ini kan harusnya bima yaf'alunahu dan banyak yang lainnya. Kemudian soal akhir, Sudah. Tadi kalau misalkan eh, kita buat begini kan ini hadza kitabun yaqra'uhu Ahmadu. Kalau misalkan dibuat begini al kitabu ma yaqra'uhu Ahmadu. Begitu Ustazah bisa? baik. Alkitabu ma yaqra'uhu Ahmadu. Ini secara susunan betul, tapi nanti maknanya akan Nah, berbeda dengan apa yang kita kehendaki. Alkitabu ma yaqra'uhu Ahmadu. Kitab ini, kitab ini adalah sesuatu yang dibaca oleh Ahmad. Ini ya karena memakai ma ini, artinya nanti bukan tidak spesifik bahwa kalau ini saya menunjukkan misalnya ini adalah kitab yang dibaca oleh Ahmad, ini pakai yang tadi ya. Kalau Alkitabu ma yaqra'uhu Ahmadu itu artinya oke. kitab ini adalah sesuatu yang dibaca oleh Ahmad. Alkitabu ma yaqra'uhu Ahmadu. Jadi ini yang jumlah ini ya, yang kedua ini menunjukkan atau memberi isyarah bahwa yang dibaca Ahmad ini bisa jadi adalah misalnya koran atau majalah. Karena penekanannya ada di Alkitabu ini yang menjadi mubtada atau apa namanya ini musnad ilaih. Jadi kita menekankan isim atau suatu lafaz menjadi mubtada itu karena kita mau menjelaskan itunya. Kenapa kita menyebutkan Alkitab di depan? Berarti ada kemungkinan bacaan lain, misalnya Al-Quran atau buku atau koran misalnya. Ini kalau kita menggunakan Alkitabu ma yaqra'uhu Ahmad. Bisa jadi orang lain itu mengira Ahmad sedang baca novel. Enggak, Alkitabu ma yaqra'uhu Ahmad. Kalau hadza kitabun yaqra'uhu Ahmad ini, ketika saya membawa satu kitab, ini loh yang dibaca Ahmad. Begitu. Kalau pakai alladzi, Alkitabu alladzi. nah, Alkitabul ladzi yaqra'u Ahmad ini justru alladzinya menjadi badal sehingga belum ditemukan khobarnya. Alkitabul ladzi yaqra'u Ahmad, kitab yang dibaca oleh Ahmad. Kenapa? Belum di belum dilanjutkan khobarnya. Misalnya doi hilang begitu atau jadid baru. Begitu Ustaz. Insya Allah banyak banget ini Ustazah yang ingin ditanyakan jadinya. Berarti badal itu sendiri, badal badal itu sendiri misalkan kalimat tidak selamanya isim isyarahnya itu di awal ya Ustazah, baru setelahnya isim yang beral. Kalau untuk isyarah dan musyar ilaih, Misalkan had iya. Kalau nah, had isyarah dan musyar ilaih tabu memang, hadanya kan isim isyarah. nah, kemudian. Ustadzah Istadan tuh Nah, eh, silakan Ustazah. an akhruja minal zoom Oh iya, nah Ustaz. lisida ilal amal. Tamam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ada isim isyarah diikuti dengan isim yang mu'arraf bi al yang dimakrifatkan dengan al itu memang iya menjadi badal dari isim isyarahnya. Tapi kalau yang ini hadza kitabun maka kitabun ini menjadi khobar bukan musyar ilaihnya ya. Artinya bukan badalnya. Yang Yang tadi Ustazah, ditanyakan Alkitabul ladzi tadi Ustazah, Alkitabul ladzi. oh Alkitabul ladzi yaqra'u Ahmad. Kemudian bagaimana?
yang ditanya. Oke. Yang tadi kan alladzi jadi badal ya begitu Ustazah. Oh iya, Alkitabul ladzi yaqra'uhu Ahmad. Kalau ada, ini kaidah ya. Kalau ada isim mausul jatuh setelah isim ma'rifat, itu ditarkib menjadi badal. Kalau isim mausul jatuh setelah isim nakirah, ditarkib menjadi naat. Hmm. Berarti tadi Kalau alkitabul ya silakan silakan. terusin dulu Ustazah, soal saya beda Ya, tema. lanjut yang itu dulu. Berarti kalau Kalau alkitabul ladzi yaqra'uhu Ahmad tadi alkitabu mubtada alladzinya kan jadi yang Ustazah. ya, Eh, Kemudian kalau misalkan kitabun alladzi yaqra'uhu Ahmad kan sama sama yang juga Ustazah naat juga ya. yang Fatih. Artinya Gimana sama, Ustazah? sama-sama yang. Tapi kitabun alladzi yaqra'u Ahmad itu nanti kan ini ya bedanya antara makrifat sama nakirahnya. Kalau Alkitab Ya. alladzi yaqra'u Ahmad itu kitabnya sudah spesifik atau apa makrifat sudah diketahui. Kalau kitabun alladzi yaqra'uhu Ahmad kitabnya belum spesifik. Ada sebuah Nah, kitab yang dibaca oleh Ahmad, itu misalnya eh, kalau baru itu enggak ya, soalnya pasti kan kalau kitab yang baru itu sudah makrifat. Ada sebuah kitab yang dibaca oleh Ahmad, itu misalnya muthirun, menarik begitu. oh berarti itu artinya belum ada khobarnya ya Ustazah. Kalau misalkan kitabun alladzi yaqra'uhu Ahmad berarti dia belum ada khobarnya ya Ustazah. Iya, betul. Oh Sama iya, juga nah kalau kalau Alkitab alladzi yaqra'u Ahmad belum ada khabarnya. Ditambah misalnya jadid, muthir, atau doi, atau mahal ya, ghalin, dan sebagainya. oh Berarti sama-sama udah. kalau sebelum sim nakiro jadi naat gitu ya. Setelah Ustaz, kalau ada isim mausul yang alladzi dan kawan-kawannya jatuh setelah isim ma'rifat ditarkib menjadi badal. Kalau jatuh setelah isim nakirah ditarkib menjadi na'at. Walaupun Siap-siap. secara makna sama begitu ya Ustazah. Ya, secara maknanya kalau diterjemahkan sama, tapi makna kandungannya yang lebih rinci itu tidak sama karena antara ma'rifat dan nakirah nanti pasti ada perbedaannya. Masya Allah. Namun, Yang kafal khomsah jawazan atau ujuban Ustazah? Al-Khamsah itu Fa'il. failnya domir baris, Ustadz. Kan ada pembagiannya kan domir terbagi menjadi baris dan mustatir. Jadi bukan yang wujub dan jawaz juga karena ini saya kembalikan ke yang tadi ya. Domir itu ada dua macam, yang baris dan juga mustatir. Baris itu yang terlihat atau nampak ada lafalnya. Ini. Kalau mustatir itu yang tersimpan, yang ada jawazan dan wujuban ini yang mustatir. Kalau yang af'al khamsah itu ada di sini, yang marfu ini. Termasuk di dalamnya ada kan domirnya af'al khamsah kan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannattsah mukhatabah. Itu termasuk ke dalam domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in atau ini yang marfu. Begitu Ustaz. Pertanyaan Siap, lain sebelum Ustazah. kita tutup? Yakin? Hmm, Nah, eh, ada Ustazah. ya Oh ya, silakan. untuk kan kalau untuk manafiah kan ini agak beda sedikit pertanyaannya ya Ustazah. Iya, Dia melenceng gitu. Hmm, Kan kalau misalkan manafiah itu masuknya ke fiil madhi. Kemudian kalau manafiah kalau untuk menafikan fiil mudhari itu pakai la. Misalkan kayak ma, m- makana layakunu begitu ya lam Ustazah. lam Nah, yakun, lam yakun. oh, Mangkana atau lam yakun. oh lam yak.
Un. Berarti kalau misalkan ma itu masuk ke fiil mudhari bisa dipastikan itu adalah ma-nya ma apa tadi Ustazah? Ma Mausufah. mau bisa begitu Ustazah? Tidak juga karena ada di dalam Al-Quran itu wama yang teku anil hawa. Ya kan, ma-nya di situ juga manafiyah. Wama yang Nah, teku kenapa anil Ustazah? hawa. Ya, berarti harus melihat ini apa namanya maknanya ya. Kita biasanya Berarti membaca itu kan pasti sudah membekali diri juga dengan sedikit pemahaman, ya, kayak sudah ada gambarannya, kemudian diikuti dengan pemahaman terhadap teks tertulisnya, kemudian muncul, oh ternyata iya maknanya seperti ini. Secara umum Nggih. memang iya, ma manafi itu untuk menafikan fi'il madhi, kemudian untuk fi'il mudhari menggunakan la yang tidak beramal itu ya. Bisa juga dengan lam, tadi harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Tapi juga ada kalanya fi'il mudhari dinafikan dengan ma, Hmm. Nggih. yang anil hawa. Wa ma yata'akhkharu apa ya? Apa lagi ya? Bisa juga Ustazah, bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nggih, na'am. Jazakillahu khairan Ustazah. Jazana wa iyyakum. Barakallahu fiik. Tamam, naktafi. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu. Insya Allah Na'am. kita lanjutkan besok materinya. Syukran jazilan wa astagfirukum idza wajadtumul akhtau wan nisyan. Ayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. Ustazah. Ya, amanillah Ustazah. Assalamualaikum.